Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Siapa bilang Linux aman? Kalau kita membaca berita kali ini, kita akan menemukan bahwa ternyata Linux itu tidak aman juga teman-teman. Karena ada Trojan baru yang bisa membajak Linux dan perangkat IoT. Berita ini dimuat di csoonline.com pada tanggal 4 Februari 2025 teman-teman. Ya, mari kita baca bersama-sama teman-teman, di mana di sini adalah website aslinya, sedangkan kita akan dibantu dengan terjemahannya, teman-teman. Trojan telah digunakan dalam serangan sejak pertengahan November 2024 untuk menginfeksi dan mengontrol sistem dari jarak jauh dan mengekstrak data seperti kredensial pengguna atau alamat MAC. Ya, jadi kredensial penggunanya bisa dicuri, teman-teman. Ada Trojan baru yang secara khusus menargetkan peralatan jaringan dan perangkat Internet of Things yang menjalankan sistem operasi Linux sumber terbuka. FortiGuard Labs telah mengidentifikasi perangkat malware baru dijuluki sebagai ELF SSHD Injector.ATR yang memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan mengontrol sistem dari jarak jauh, menetapkan hak istimewa root, mempertahankan keberadaan malware, mengekstrak data seperti kredensial pengguna atau alamat media access control atau MAC, dan menjalankan perintah dari dan berkomunikasi dengan aman dengan master jarak jauh. Wow, jadi ini ada namanya penghindaran ya. Jadi dia bisa menghindari dari deteksi ya, dan mengambil data kredensial pengguna dan menjalankan beberapa perintah dan dikirim ke remote ya teman-teman ya. Trojan telah digunakan dalam serangan sejak pertengahan November 2024. Peneliti FortiGuard Lab melaporkan dan dikaitkan dengan kelompok spionase dunia maya yang telah lama berjalan dari Cina, yaitu China Evasive Panda, juga dikenal sebagai Daggerfly. Waduh, ini rupanya memang kelompok hacker dari Cina ya, dan sudah cukup terkenal. Bagaimana Trojan tersebut bekerja? Trojan ELF ini adalah kumpulan malware yang dapat disuntikkan ke dalam program Secure Shell Daemon, yaitu SSHD, yang mendukung komunikasi terenkripsi antara dua host yang tidak terpercaya melalui jaringan atau internet yang tidak aman. Hal ini memungkinkan penyerang untuk melakukan berbagai tindakan tanpa sepengetahuan pengguna. Fortinet belum mengungkapkan bagaimana perangkat awalnya dilanggar. Jadi ini kayaknya menyerang perangkat IoT dan perangkat jaringan ya. Serangan tersebut menggunakan beberapa file biner yang berisi kode berbahaya. Dropper awal memeriksa apakah perangkat sudah dikompromis dengan mencari file tertentu. Nah, ini nama filenya yang berisi kata water drop dan memeriksa apakah perangkat tersebut memiliki akses root atau tingkat izin akses yang tertinggi. Jika perangkat belum terinfeksi, malware menjatuhkan beberapa biner berbahaya. Jadi ini langsung menyimpan file biner berbahaya tersebut ya, termasuk library SSH yang berkomunikasi dengan master bot jarak jauh. Jadi memang sudah ada remote botnya ya, atau server dan kontrol atau situ ya, command and control server. Command and control server ini menginstruksikan malware untuk mengumpulkan informasi, memantau proses, mencuri kredensial, dan menjalankan perintah jarak jauh. Beberapa binary lainnya kemudian bekerja untuk memastikan bahwa host tetap terinfeksi. Ya, jadi ini bisa bertahan ya, dan memiliki kemampuan bertahan dan menghindari ya, walaupun program atau browser atau komputernya shutdown ya, atau di reboot. Masterbot dapat menjalankan 15 perintah. Jadi ini adalah 15 perintahnya. Yang pertama adalah kumpulkan alamat dan nama pengguna dan eksfiltrasi mereka. Jadi ini dicuri ya, data alamat dan nama pengguna. Kemudian daftar layanan yang sedang berjalan dengan menganalisis file di direktori etc init. Baca data pengguna jadi data pengguna yang sensitif dibaca dari file kata sandi berbasis tag. Oh iya, ini adalah file
password di sistem operasi Linux ya, etc shadow ya, membuat daftar semua proses yang sedang berjalan, kemudian uji akses ke log system, uji akses ke data sensitif, kemudian melihat daftar isi directory, mentransfer file baik mengunggah maupun mengunduh, kemudian membuka terminal SSH jarak jauh untuk memberikan akses baris perintah penuh. Ya wow, jadi langsung bisa membuka terminal untuk SSH ya. Kemudian menjalankan perintah penyerang, kemudian menghapus dan keluar dari proses berbahaya dari memori perangkat, menghapus file, mengganti nama file, memperingatkan penyerang bahwa malware aktif, dan mengirimkan data yang dicuri. Wah, ini sih tindakan yang berbahaya ya, malware yang berbahaya ya. Jadi teringat PDN2 ya teman-teman ya. Ya, kayak Lockbit dan sebagainya ini ya. Dalam sedikit ejekan dari penciptanya, muatan berbahaya mencakup fungsi bernama HH, HeyHey, dan CC, ZZ ya. Ini ejekan sih. China's Evasive Panda telah aktif sejak tahun 2012. Wow, udah lama sekali ya. Cukup lama untuk kelompok spionase dan telah dikreditkan untuk sejumlah serangan baru-baru ini, termasuk yang terbaru operasi selama 4 bulan yang mengumpulkan data dari organisasi Amerika yang besar dan tidak dikenal dengan kehadiran yang signifikan di China. Grup ELF SSHD injector malware biasanya digunakan untuk membuat koneksi akses jarak jauh, menangkap input keyboard, jadi ini adalah keylogger ya, mengumpulkan informasi sistem, mengunduh dan mengunggah file, ngedrop malware, melakukan serangan penolakan layanan, wah jadi DOS ya, mungkin jadi bot ya, dan menghentikan proses. Jadi ini mungkin digunakan sebagai bot penyerang ya. Fortinet mengatakan malware akan terdeteksi di organisasi kliennya yang basis data antivirusnya diperbaharui, dan menyarankan pelanggan untuk mengkarantina dan menghapus file yang terinfeksi dan menggantinya dengan salinan cadangan yang bersih. Sekitar setengah dari 63 vendor keamanan yang terdaftar di Virus Total juga mendeteksi Trojan pada waktu berita ini dipublikasikan. Jadi sebenarnya antivirus sudah mendeteksi ya, sudah bisa mendeteksi kalau kita selalu update database-nya ya teman-teman ya. Ini harus hati-hati juga sih, jadi kita harus selalu up to date antivirusnya ya, karena bahkan Linux pun ya, walaupun ini mungkin Linux yang ada di perangkat ya, yang mungkin tidak sekuat kalau yang ada di komputer atau di server ya teman-teman ya, tetapi ini tetap harus kita waspadai, karena ketika perangkat kita bisa diambil alih, itu sebenarnya sudah cukup bisa merusak sistem kita. Jadi kalau misalnya ini ada satu perangkat jaringan atau IoT atau bahkan komputer dan server yang dikompromis, maka bisa diambil alih oleh hacker dan dia akan menganalisa isi dari komputer yang atau perangkat yang terinfeksi tersebut ya. Kalau misalnya tidak ditemukan data yang cukup penting, biasanya mereka akan melakukan collateral movement. Akhirnya mereka akan bergerak ke sampingnya atau ke peer dari perangkat tersebut ya, jadi ke komputer lain yang ada di network yang sama, dan mereka akan mencoba melihat apakah ada server atau perangkat lain yang memiliki value atau data yang lebih tinggi. Jadi misalnya ke server database perusahaan teman-teman, kalau sampai dia bisa collateral movement dan mencapai ke server, nah ini dia daya rusaknya cukup berat ya teman-teman ya, karena di sini dia bisa melakukan enkripsi ya, mengenkripsi data, mencuri bahkan menghapus data tersebut teman-teman. Nah ini adalah sebenarnya malware yang sudah banyak ada ya, cuma ini akhirnya bisa menembus ke Linux juga ya, dan ke perangkat jaringan atau bahkan ke IoT yang kita mungkin tidak berpikir sejauh itu ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan jangan lupa selalu update antivirus dan
firewall dan atau next gen firewall ya yang sudah bisa mendeteksi anomali yang terjadi di jaringan. Oke teman-teman, beritanya ini dulu, nanti kita sambung ke berita-berita lain yang cukup menarik di bidang security ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol like jika suka dan share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Dah.